channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Payung Hitam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Keluarga Angkatku Tersayang. Sore hari itu aku duduk di luar pagar TPU dekat rumahku. Pandanganku luas melihat tanah berhektar-hektar berisi batu nisan dan patok salib. Bukan kematianku kelak yang aku renungi, tapi kemana perginya kakakku. Cerita kali ini kisah dari anak laki-laki kelas SMP, namanya Damar, yaitu sepupu dari teman admin sendiri yang bernama Jani. Cerita ini sangatlah sensitif karena menyangkut masalah keluarga cukup terpandang di suatu desa di Jawa Timur. Kisah ini dari sudut pandang Jani. Saat itu umurku 8 tahun, masih belum banyak mengerti, tapi aku sering dianggap anak pintar sama keluargaku. Aku cepat tanggap dan juga pandai bicara. Karena di keluarga ibuku cuma aku dan Hilma sepupuku, cucu perempuan nenekku. Hilma sering dibanding-bandingkan dengan aku. Hilma lebih tua 4 tahun umurnya daripada aku. Tapi Hilma seperti lebih polos dari aku. Yang aku tangkap kenapa Hilma begitu, karena Hilma masih kelas 3 SD di umurnya yang ke-12, entahlah kenapa begitu. Tapi yang aku tahu dari cerita mama, Hilma sedikit keterbelakangan mental. Aku tidak terlalu dekat sama Hilma. Cuma sesekali saja aku diajak pergi ke warung atau dia kadang meminta ditemani mandi kalau aku lagi main di rumah nenek. Oh ya, mamaku 5 bersaudara. Nenek mamaku dan ibunya Hilma tinggal di area yang berdekatan. Sedangkan keluargaku yang lain tinggal di lain desa tapi masih di daerah Jawa Timur. Tidak banyak juga momenku bersama Hilma, tapi bisa dirasakan selalu hadirnya Hilma sampai sekarang. Sedikit aku deskripsikan tentang Hilma. Anaknya lembut, agak rapuh, kulitnya kuning cerah, rambutnya ikal, matanya sipit. Kesukaannya aneh karena dia suka sama hewan-hewan kecil seperti segala serangga, tikus kecil, burung kecil, siput, ikan capung, intinya yang kecil-kecil. Waktu itu aku lupa di umur berapa, yang jelas aku masih SD dan baru pulang dari sekolah. Aku melihat di halaman rumahnya dia lagi menangis sambil mengamuk, semacam ngelemparin barang di hadapannya. Dari rumah aku berlari ke rumah Hilma. Lalu aku menyapa Hilma. "Kak Ima, ngapain?" Pas aku sadar di situ sudah ada hewan-hewan kecil yang dia kumpulkan di hadapannya. Dibariskan lalu dibunuh, dilempar sama batu, sendal sama besi-besi dari bengkel punya bapaknya. Di situ aku pun kaget, jijik, sedih melihat hewan-hewan itu. Tidak berani mendekati Hilma lagi. Akhirnya aku pulang ke rumah lalu mengadu ke mamaku. Selain itu aku juga sering melihat Hilma dipukulin ayahnya atau disiram ibunya pakai air. Aku bertanya kepada mama kenapa bisa begitu.
tapi mama seperti tidak percaya sama yang aku bilang. Karena orang tua Hilma kelihatan biasa saja di depan keluarga kami. Jadi mama menganggapku cuma bualan anak-anak saja. Sedikit latar belakang keluarga Hilma. Ayahnya cuma buka bengkel di rumah seperti tambal ban. Ibunya cuci gosok rumah ke rumah, itu juga angin-anginan. Maksudnya tidak selalu ada kerjaan ibunya. Tapi karena keluarga ibuku yang lain adalah orang-orang terpandang dan kaya, seringkali orang tua Hilma dibantu. Jadi masih layak kehidupannya. Mungkin karena keadaan ekonomi bapaknya yang tidak setara dengan keluarga yang lainnya. Aku jadi mikir itulah sebabnya Hilma suka dapat kekerasan. Ada suatu ketika di mana waktu itu ada keluargaku yang mengadakan sunatan. Jadi kami semua kumpul di sana. Aku melihat Hilma selalu ceria tiap acara keluarga. Bajunya tidak pernah selusuh yang dia pakai sehari-hari. Orang tuanya pun kelihatan manjain Hilma seperti ratu. Seringkali seperti begitu yang aku lihat seumur hidup soal Hilma ini. Seolah orang tuanya menjadi iblis kalau di rumah, tapi berubah jadi malaikat kalau di depan banyak orang. Karena kepolosan Hilma, dia tidak pernah melawan. Justru dia sayang sekali sama kedua orang tuanya. Dik, kebetulan Mas Kamto mau balikan Hilma ke pantai asuhan, tanya ayah ke mamaku. Waktu itu aku mendengar percakapan ayah sama mama di dalam kamar habis makan malam. Aku tidak sengaja melewati kamar mereka dan obrolannya semacam ngegas gitu. Aku mengerti tidak mengerti waktu itu, dan susah sekali ngupingnya karena pintu kayunya tebal. Aku sudah pusing lah mas, ngurusin Ratna sama Kamto. Udah susah dibilangin, sahut mama di dalam kamar. Setelah itu aku lupa apa lagi yang mereka omongin. Besoknya dan seterusnya hari-hari aku jalani layaknya anak-anak biasa, tanpa musingin apa yang ayah dan mama omongin pas di dalam kamar. Aku sibuk untuk ujian dan les aku sampai lupa main. Jadi suatu hari aku mau main sama teman satu komplek. Kebetulan rumahnya melewati rumah Hilma dan ada ibunya di teras. Aku sekalian sapa dia dan basa-basi. Bule Ratna, Kak Imanya mana? Tanyaku. Kak Hilma sekarang lagi pesantren. Ntar aja mainnya kalau dia libur ya, kata ibunya Hilma. Aku pergi saja, aku melanjutkan main sama teman yang lain. Tidak lama dari situ, sekitar beberapa bulan kemudian, tanpa aku melihat lagi batang hidung Hilma di rumahnya. Tahu-tahu rumahnya Hilma diramaikan orang merayakan siraman 4 bulan kehamilan Bule Ratna, ibu dari Hilma. Aku tahu dari mama waktu itu nama acaranya 4 bulanan. Aku juga ikut berkontribusi di sana walaupun cuma makanin jajanannya dan buah-buahan. Ya, akhirnya 5 bulan setelah itu lahirlah sepupu baruku. Namanya adalah Damar, bayi laki-laki yang manis. Rambutnya lurus tipis, matanya besar, gemes sekali aku melihat waktu itu. Dan lagi-lagi tanpa Hilma di sekitar. Mah, Kak Ima senang pasti nih punya dedek, kataku. Ibuku cuma diam saja, senyum-senyum terus pas pulang dari jenguk lahiran Bule Ratna. Mama berkata, udah jangan nanyain Kak Hilma lagi dek, jangan banyak pengen tahu. Karena mama lumayan ngegas, akhirnya aku tidak pernah menanyakan soal Hilma lagi.
dan lupa begitu saja karena aku pun tidak dekat sekali. Tahun terus berjalan sampai tidak sadar Damar sudah remaja. Umurnya 12 tahun sekarang. Tumbuh jadi anak laki-laki yang tenang. Bicaranya cuma seperlunya saja. Anak yang berprestasi di sekolah dan tidak punya banyak teman seperti umumnya anak sebayanya. Saat itu keadaan ekonomi keluarga Bule Ratna sudah membaik. Suaminya Pak Kamto sudah bekerja sebagai teknisi kapal laut. Dan Bule Ratna punya bisnis menjahit baju aneka seragam. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Singkat cerita, sore itu aku lagi mengasih makan burung-burung ibu di garasi. Mbak Jani panggil Damar sambil menepuk punggungku dari belakang, membuat aku terkaget. "Mbak, aku mau cerita sama Mbak," serkas Damar. "Kenapa, Mar? Tumben," kataku. "Aku sepertinya kok beda ya, Mbak," kata Damar lagi. Aku penasaran kenapa Damar tahu-tahu mau bercerita kepadaku, padahal sebelumnya kita tidak pernah dekat. "Ya udah, cerita saja langsung, Mar. Bikin penasaran saja," tanyaku penasaran. "Sepupuku yang cewek kan kamu doang, Mbak. Kalau kemas yang lain, aku takut dianggap gendeng. Lihat aja gayanya, udah kayak jagoan. Tapi Mbak Hilma siapa ya?" tanya Damar. Mendengar itu, aku menjadi keingat lagi sama Hilma yang sudah bertahun-tahun aku tidak melihat dia. "Hah? Di mana dia sekarang?" jawabku spontan. "Loh, Mbak tahu?" tanya Damar. "Ya tahulah, itu kan kakakmu. Kenapa kamu nanyain dia?" tanyaku penasaran. Tiba-tiba Damar melamun terus meninggalkanku tanpa pamit. Tadinya mau aku tarik ke arah lehernya, tapi sepertinya Damar tidak lagi bercanda. Beberapa keanehan dari Damar pun mulai bermunculan. Dari yang pertama, waktu aku dan Bo asisten rumah tangga mengantar makanan matang masakan ibu untuk Bule Ratna. Kita ke rumah Bule Ratna. Saat itu terus kami disuruh duduk. Karena Bule mau memindahkan makanannya ke piring punya dia sendiri, supaya tidak repot mengembalikannya. Tidak lama dari itu Damar pun lewat. Dia bilang mau ke depan saja. Akhirnya aku mengikuti karena aku mau basa-basi sama dia. Seperti dia biasa di rumahku juga sering nontonin aku lagi ngerjain sesuatu. Waktu itu aku kaget melihat Damar ada di kebun bunga kecil di depan rumahnya. Banyak serangga dan hewan kecil di sekitar situ. Karena aku sudah tidak pernah masuk ke rumah Bule Ratna beberapa tahun ini, jadi tidak tahu di rumah Bule ada apa saja. Damar, kamu ngapain?" tanyaku. "Ngasih makan ini," jawabnya singkat. Aku cuma melihatin saja kelakuan Damar yang persis Hilma sekaligus bergidik melihat hewan-hewan itu. "Kamu itu mirip kakakmu Hilma ya, suka pelihara hewan-hewan kecil," kataku. "Kamu kok selalu bingung sih kalau Mbak ngomongin Hilma?" tanya aku lagi. Damar pun melihat aku bingung tanpa menjawab. Setelah itu kami diam beberapa saat sampai Mbok memanggilku dari pintu rumah Damar untuk mengajak pulang. Sebelumnya Damar bilang kepadaku, "Hilma itu rumahnya di sana, sebelah gereja, Mbak. Persis di belakang komplek ini kan ada sawah. Nah, di situ." Tanpa menjelaskan sebenarnya yang Damar maksud Hilma temannya atau kakaknya. Aku pun diam saja tambah bingung. Kenapa Hilma ada di situ?
kok dia bisa misah tinggalnya. Tapi karena buru-buru aku langsung jalan ke arah Mbok. Kita pulang ke rumah akhirnya. Kejadian berikutnya waktu kami ada di rumah cuma berdua. Ya, aku dan Mbok saja. Mama dan ayah ada di luar kota karena dinas. Waktu itu malam sekitar habis maghrib. Bel rumah berbunyi yang dipencet cepat berulang kali. Aku pikir siapa itu, aku buru-buru sekali. Tapi karena aku ada di lantai 2, Mboklah yang membukakan pintunya duluan. Belum turun, masih di tangga, aku mendengar suara Mbok berteriak. Aku semakin panik lari cepat-cepat. Waktu sampai di depan pintu, aku pun bingung. Cuma ada Damar di situ, tapi kenapa Mbok menjerit-jerit? "Ada apa sih, Mar?" tanyaku. Damar dengan tatapannya yang sayu, senyum kecilnya seolah tidak terjadi apa-apa. Diam 1000 bahasa, macam orang bengong. "Oh ya, Mar," sambil aku jentikan jari ke hadapan dia. Tapi bukan sadar dari lamunannya, Damar malah pingsan. Aku berteriak, "Sekarang yang mana di sana? Mbok segera datang." Lagi-lagi dengan muka yang biasa saja. "Kenapa, Jan?" Dalam hati pakai bertanya, kenapa ini Damar bisa pingsan. Tapi baru saja aku berpaling pandangan dari Mbok. Aku melihat di genggamanku ada buntalan bulat yang aku tidak tahu apa isinya. Semacam paket kurir, ada alamat dan nama tertera, yaitu nama Damar. Aku kaget sekali. Ini kenapa? Mbok pun sama-sama bingung. Karena kejadian itu, aku tidur di kamar Mbok sampai mama dan ayah pulang. Aku menceritakan semua ini ke Mbok soal dia menjerit. Tapi Mbok sama sekali tidak membukakan pintu dan tidak mendengar bel rumah dipencet. Apalagi membukakan pintu untuk Damar. Dan soal paket itu, aku cuma kasih ke Damar besoknya tanpa aku buka isinya apa. Dan tanpa aku tahu pengirimnya siapa. Aku sakit selama 3 hari. Karena kejadian itu juga aku mengadu ke mama. Aku tanya sama mama, "Mama, ada apa sama Damar sebetulnya? Dan kemana Hilma?" Tapi mama tidak pernah menjawab. Ayah pun juga. Aku punya firasat semalam itu ada hubungannya dengan Hilma. Seringkali terjadi kejadian aneh kepada Damar. Tapi tidak jarang juga bersangkutan dengan keluargaku, karena keluargaku yang paling dekat rumahnya dengan Damar. Dari sini aku peka ada yang tidak beres. Aku harus menanyakan kepada Damar, karena aku anggapnya di sini akulah yang aneh, bukan sebaliknya. Ya, dia aneh, tapi menurutku aku tidak kalah aneh. "Damar, di sekitar gereja kan tidak ada rumah. Masa iya Hilma tinggal di sawah?" Aku memberanikan diri lagi untuk bertanya soal keluarganya yang menyangkut dengan Hilma. "Mbak Hilma itu tinggal di situ, tapi kalau siang kerja dia, ketemu akunya malam," jawab Damar. Oke, aku sudah dapat jawaban kalau Hilma ini suka keluar malam. Akhirnya aku pernah senekat ini jalan malam melewati gereja. Malah pernah sok nongkrong di dekat-dekat gereja. Tapi aku tidak melihat tanda-tanda ada Hilma. Aku pikir cukup saja sampai sini. Aku kepo. Takut kalau dicari lebih dalam aku menjadi seperti menyari-nyari kesalahan orang. Kejadian berikutnya, aku baru pulang dari kos-kosan yang mana melewati rumah Damar. Di rumahnya lagi ada tamu, sepertinya dari sekolahan. Karena aku hafal sekali itu batik PNS.
Sampai di rumah aku bertanya kepada mama lagi, di sana ada apa? Damar sudah tidak bersekolah 2 minggu. Gosipnya yang beredar, di sekolah si Damar dia menghamili anak orang. Makanya guru minta klarifikasi, kata mama. Tapi mama menjawabnya seperti bingung, semacam mencari-cari jawaban lain. Tapi ya sudah, aku tidak mengambil pusing lagi. Singkat cerita, setelah banyak kejadian aneh, aku tahu bahwa Damar ternyata putus sekolah. Aku kasihan melihat Damar, padahal dia anak yang berprestasi, tapi sampai sekarang tidak dilanjutkan sekolahnya. Aku sebagai orang ketiga di sini cuma menceritakan yang aku tahu, tapi benar-benar masih banyak detail cerita yang seperti belum aku tahu. Suatu hari aku mergokin Damar lagi ada di kuburan dekat desaku. Pas sekali aku lagi ikut mengubur almarhum ayah dari temanku. Aku langsung cepat-cepat ke arah Damar. Damar, ngapain kamu di sini? Tanyaku agak heran. Iya mbak, jawab Damar. Nungguin orang? Tanyaku lagi. Tiba-tiba Damar menitikkan air matanya. Aku kaget kenapa Damar ini tiba-tiba menangis. Jangan menangis, mbak salah ya? Tanyaku penasaran. Mbak, benar, Hilma itu kakak Damar. Tapi kenapa Damar baru tahu? Sambil menangis dia berkata seperti itu. Loh, kan mbak sudah bilang ke kamu malah diam saja. Mbak kira kamu sudah tahu. Lagian kan kamu adiknya. Masa kamu tidak diceritakan sama ibu? Tanyaku panjang lebar. Ibu tidak pernah cerita Damar punya kakak, mbak. Jawabnya singkat. Aku heran kenapa yang berhubungan sama Damar ini selalu membingungkan. Lah kok aneh deh ibu kamu. Lagian pas ibu kamu sedang hamil kamu, mbak sudah tidak melihat Hilma lagi. Makanya mbak tanya terus ke kamu, dia di mana? Jelas aku ke Damar. Aku awalnya sudah merasa ada yang aneh sama Hilma yang aku kenal. Aku awalnya sudah merasa ada yang aneh sama Hilma yang aku kenal, yang aku sering menceritakan kepada mbak. Aku pernah ajak dia ke rumahku kalau mau menitipkan hewan peliharaannya, tapi dia tidak pernah mau. Aku pun merasa aneh waktu itu, nemuin aku selalu di malam hari. Hilma juga orang yang datang di mimpiku sebelum aku ketemu sama dia, mbak. Aku berhenti sekolah karena aku tidak kuat, mbak, sama bully di sekolah. Aku dianggap orang aneh, tidak bisa bergaul. Akhirnya aku bolos terus ke rumah Hilma. Tapi Hilma akhir-akhir ini tidak ada di rumah. Ya, tidak apa-apa. Aku di rumah dia sendirian. Seenggaknya aku tidak pulang ke rumah, kata Damar sambil menahan tangisnya yang semakin kencang. Aku semakin penasaran sama penjelasan Damar. Oh ya, Damar ini bukan anak yang terbuka kepada orang tuanya, tapi Damar benar-benar dimanjakan dan disayang. Jadinya Damar tidak pernah menanyakan soal Hilma ke orang tuanya atau bertanya soal kakaknya siapa, karena Damar pun masih tidak yakin dia mempunyai seorang kakak. Terus kamu ngapain di sini? Tanyaku lagi. Aku mau mencari Hilma, mbak. Dia orang baik. Sudah beberapa hari dia tidak ada di rumahnya. Aku punya feeling yang kuat dia benar kakakku, tapi aku nggak tahu benar apa tidak. Sampai mbak pun pernah berucap kalau Hilma itu kakakku kan. Aku semakin yakin, tapi aku tidak mikir begitu dulu. Beberapa hari lalu juga aku terima beberapa barang pemberian dia. Disitulah dia mengaku kalau dia kakakku. Aku semakin prihatin sama keadaan Damar yang semakin hari semakin aneh, membingungkan. Jadi kamu pikir Hilma sudah tidak ada? Damar cuma mengangguk. Aku mau mencari kuburannya, mbak.
Jangan sembarangan kalau ngomong. Bagaimana dia bisa meninggal, sedangkan tidak pernah ada duka di rumahmu, tidak pernah ada pengajian. Kita sekeluarga santai loh, Mar. Kita tahu Hilma ini ke pesantren. Udah, itu doang. Tapi sudah 8 tahun Mbak tidak pernah lihat Hilma, Mar. Damar tambah menangis. Aku semakin merasa bersalah di situ, sudah jelasin yang sebenarnya. Singkatnya, sampai suatu ketika keluarga besarku ribut. Yang inti permasalahannya adalah orang tua Damar. Karena aku sudah dewasa, aku mau berusaha menengahi mereka. Karena kasihan nenek sudah tua harus di hadapan keluarganya yang lagi cekcok ini. Pembunuh, kita tidak mau pokoknya. Pokoknya kita tidak mau anak kita dikasih makan uang haram. Kamu sudah berniat baik untuk kamu, Kamto. Bisa-bisanya kamu khianati kita. Pembunuh, teriak salah satu Pak Deku yang menggema di halaman rumah Damar. Sedangkan rumah nenek cuma berjarak 10 meter. Takut sekali nenek mendengar ini semua. Sekarang bisa-bisanya sampai terdengar Damar tidak bersekolah lagi di telinga saya. Pikirkan juga kejiwaan anakmu. Lanjut Pak Deku. Aku melihat Pak De Kamto diam saja menunduk. Sekarang bagaimana nasib kedepannya? Kau yang memulai, kau yang bertanggung jawab. Sudah menyesal saya bantu adik pembunuh macam kamu. Akhirnya ribut ini dipisahkan satpam komplek. Aku dan juga sepupuku yang lain tidak enak kedengaran warga lain. Akhirnya waktu pulang aku tanyakan lagi sama Mama. Mah, sebenarnya kenapa sih keluarga kami? Damar kenapa? Mama jangan bohong lagi sama Jani. Aku menunggu jawaban dari Mama, yang akhirnya Mama pun menangis. Mama tidak tahu mau memulai dari mana. Mama sedih punya kakak semacam Kamto. Hilma itu bukan anak kandungnya Pak De Kamto, Dek. Aku pun terkaget lagi dan lagi setiap dengar fakta dan keanehan di keluarga itu. Hilma dikembalikan ke panti asuhan, Jan. Makanya Mama jengkel sekali sama Pak De Kamto dan juga Bule Ratna. Dulu mereka menikah, tapi sudah 8 tahun tidak punya anak. Akhirnya mereka adopsi dari salah satu panti asuhan. Bayi perempuan hasil buangan dari orang tuanya juga. Setelah rundingan dari keluarga besar, akhirnya Hilma diadopsi. Dengan segala kekurangan finansial di keluarga Pak De Kamto ini. Karena kami sekeluarga tahu kalau Pak De Kamto bukan orang mampu, bagaimana kalau diadopsi anak? Pasti tidak mampu kan? Akhirnya kami semua sepakat untuk bantu keluarga Pak De Kamto. Jawab Mama panjang lebar. Saat lagi mendengarkan cerita dari Mama, tiba-tiba bel rumah kami berbunyi. Disusul suara laki-laki yang sepertinya itu Pak Deku yang tadi teriak-teriak. Ya, kami tadi di rumah Pak De Kamto. Terus kami sempat pulang dulu. Kita ke rumah ibu sekarang, ayo, paksa Pak Deku ke Mama. Aku dan ayah pun ikut bersamanya. Sampai di sana aku cuma duduk di depan teras dengan sepupuku yang lain, tapi tidak termasuk dengan Damar. Aku tidak tahu Damar kemana. Aku pun di situ hanya diam saja. Karena sepupuku yang lain laki-laki, kita tidak nyambung kalau diajak mengobrol. Dari teras aku mendengar suara keluargaku mengobrol. Ngaku kamu, buang Hilma di mana? Mikir juga kamu, Kamto. Bagaimana cerita nama keluarga kami nanti di mata orang? Kata salah satu Pak Deku. Saya tidak buang Hilma, Mas. Saya balikin ke panti. Jelas Pak De Kamto. Dibuang bagaimana sih? Teriak mamaku. Sudah bertahun-tahun saya mau tengokin Hilma, tapi saya hubungin pantainya pun tidak pernah ada catatan kalau kamu mengembalikan dia ke sana, kata salah satu Pak Deku, dan dia lanjut bercerita. Sampai saya dan istri tengokin ke asrama pantinya pun kami tidak bertemu.
Bertahun-tahun saya tunggu konfirmasi pihak panti. Saya tanya ke sekolah juga, tidak ada yang pernah tahu Hilma di mana. Justru pihak sekolah kaget kalau dari pihak keluarga pun sampai tanya Hilma kemana. Tapi pihak sekolah akhirnya konfirmasi ke saya kalau kamu ternyata sudah pindahin Hilma ke sekolah lain. Ya udah, saya tenang. Saya keluar kota. Saya hidup tenang. Ternyata Hilma tidak ada juga di rumah. Kemana Hilma? Pak Deku menggebu-gebu sekali karena dialah anak tertua nenekku. Dan dialah yang banyak berkontribusi untuk Hilma, dari mulai biaya sekolah sampai jajannya Hilma. Astaghfirullahaladzim, teriak mamaku sambil menangis. Aku yang tidak tahan dengar tangisan mama masuk menerobos ke dalam rumah. Pak De, jangan terlalu keras bicaranya, kasihan nenek sudah tua. Baiknya diselesaikan dengan kepala dingin. Aku yakin Hilma ada di sekitar sini, ucapku menenangkan Pak De. Damar bilang Hilma masih ada di sekitar sini. Waktu aku berkata seperti itu, terbelalak wajah Pak De Kamto yang langsung mencengkram pundakku. Di mana jalang itu? Tanya Pak De membentak. Aku tidak tahu Pak De, aku diceritakan Damar. Jawabku sambil terisak tangis. Aku teriak, aku takut. Pak De akhirnya bergegas lari keluar entah kemana, yang akhirnya balik lagi membawa Damar yang sudah babak belur. Kami sekeluarga semakin memanas. Yang aku lihat dari raut Pak De Kamto, Bule Ratna dan Damar bukan seperti manusia lagi. Auranya beda. Kami sekeluarga melihat dua orang sekaligus kesurupan, Bule Ratna dan juga Damar. Bule Ratna seperti orang kejang-kejang, dan Damar duduk bersimpuh ayu seperti perempuan, sambil mengelus seluruh tubuhnya bagai perempuan sedang mandi. Kami dibantu seorang ahli agama menetralkan semuanya, dan selesai jam 2 pagi. Malam yang begitu melelahkan buat kami sekeluarga, tanpa menemukan titik terang. Belum lama ini Damar seperti orang yang linglung, seperti kehilangan sebagian ingatannya semenjak kejadian malam itu. Karena Pak Deku semakin khawatir dengan kondisi Damar, akhirnya Pak De mengajak kawannya namanya Mbah Liman, kakek-kakek parubaya yang ternyata ahli sama hal-hal yang mistis yang di luar akal manusia. Aku penasaran dengan prosesnya, tapi mama melarangku untuk ikut. Jadi besoknya aku diceritakan sama mama bagaimana hasilnya. Ternyata kabar buruk yang mama bawa, Damar benar-benar bakal dibawa ruhnya, tapi belum seutuhnya. Ini semua karena Hilma yang ternyata benar-benar dibuang oleh Pak De Kamto. Mamaku bercerita sambil terisak. Hilma disiksa sampai tidak sadarkan diri karena melawan Pak De Kamto, diajak pulang ke panti. Karena Pak De mengira Hilma sudah meninggal, Hilma ditinggal begitu saja. Entah di mana, tapi Hilma cuma pingsan. Yang akhirnya Hilma pergi berkelana sendiri mencari jalan pulang. Penjelasan ini didapat dari Damar yang dibuat kesurupan. Entah apa yang merasuki Damar, tapi Damar benar-benar bercerita seperti itu. Menurut penerawangan Mbah Liman pun, Hilma masih hidup dan lokasinya jauh sekali dari desa ini. Mbah Liman tidak bisa menerawang sampai apa nama desanya. Intinya Hilma punya dendam yang sampai kapanpun bakalan diusahakan terbalas. Hilma yang sejak kecil punya jiwa murni dan polos ternyata dimanfaatkan iblis untuk punya dendam. Menurut penerawangan Mbah Liman juga, Hilma telah belajar beberapa ilmu hitam yang menyakitkan. Entah siapa yang Hilma temui waktu ia berkelana.
Yang jelas pasti ada guru di balik Hilma. Yang lebih mencengangkan lagi, Bule Ratna sudah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan anak. Entahlah apa nama ajaran itu atau nama komunitasnya. Yang jelas Bule Ratna pakai campur tangan iblis demi keturunan. Suaminya Pak Dekamto juga sudah terjerumus ajaran sesat demi harta. Makanya keluarganya sukses secara instan. Aku juga baru sadar, dipikir-pikir iya juga. Bisa-bisanya Pak De tahu dapat pekerjaan yang bagus dan Bule Ratna punya modal untuk usaha jahit seragam. Konflik keluarga ini belum selesai sampai sekarang. Belum ketemu titik terang ilmu apa yang Bu Ratna pakai untuk punya keturunan dan model pesugihan apa yang Pak Dekamto pakai untuk memperoleh kekayaan instan. Satu-satunya yang paling kami harapkan adalah cuma damar dan berharap Hilma sadar lalu kembali. Pak Dekamto dan Bule Ratna sudah sulit untuk diharapkan. Sekian cerita dari narasumber. Kita doakan supaya diberi jalan tengah dari masalah keluarganya. Kalau ada kekurangan yang belum jelas, admin memohon maaf karena cuma ini yang diceritakan narasumber. Pelajaran di sini lagi-lagi tidak ada yang instan. Jangan sampai hati kita kalah sama rasa ego. Harta tidak akan dibawa mati. Selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan selesai. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari pelajaran ini. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.